Bukan cuma muridnya yang minta doa, ustadznya juga didoakan gitu. Doakan juga. Lah kalau ustadznya doakan terus jadi sing ndongake sapa? Lah kalau kiainya doakan terus nyuwuk terus jadi sing ndongake sapa? Kan gitu kan. Habib juga begitu sama. Saling mendoakan. Kata beliau, Masya Allah, mendoakan orang lain itu kenikmatan yang luar biasa. Ente minta doa sama orang itu nggak rugi sama sekali, bahkan lebih mustajab daripada kamu doa sendiri. Kamu misalnya minta, ya Allah mudah-mudahan utang saya lunas, sama kamu minta doa sama orang, dongake ya utangku lunas. Lah orang itu saat habis sholat doakan, ya Allah mudah-mudahan Habib Muhammad utangnya lunas, itu lebih kabul itu. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi bersabda, kalau didoakan sama orang lain itu malaikat langsung bilang mengamini, setelah mengamini bilang gini, walaka mithlu dzalik, kamu juga tak doakan dapat itu. Nah, berarti kan pasti kabul, yang ngamini malaikat plus kamu doakan orang lain, kamu didoakan persis seperti doa kamu ke orang lain oleh malaikat. Jadi malaikat dongake utangmu yo lunas, bukan utangnya Habib Muhammad tok sing mbok dongake, utangmu sisa lunas sisa. Gitu loh. Amin. Kita ora ono sing diutang, ora ono sing amin. Begitu ya. Jadi saling mendoakan. Ayo kita saling mendoakan. Contoh nih, Habibul Mustafa, Syekh Hermania. Jangan cuma Habib Syekh tok yang doakan kalian. Kita juga doakan Habib Syekh, doakan juga. Doakan beliau sehat, panjang umur, kan itu kan? Segala urusannya lancar, begitu. Maka ketika kamu mendoakan guru kamu, mendoakan Habib Syekh, mendoakan kiai, mendoakan ustadz kamu, guru kamu, siapapun lah, maka malaikat langsung akan bilang sama kamu, kamu juga tak doakan seperti tadi itu. Nah, dapat juga. Ini paling enak doakan orang lain itu. Kemudian beliau menyatakan, Habib Ali bilang, kita ini hidup di dunia, kita ini hidup di dunia. Intinya itu kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnudzon, prasangka baik. Jadi kita beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah dalam keadaan prasangka baik. Dan ikatkan, pererat hubungan hati kamu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini majelis seperti ini, baca maulid, sholawat, ini untuk apa tujuannya? Tujuannya utama untuk apa? Mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dengan walinya Allah. Pertama kepada Allah, kedua kepada Nabi Muhammad, yang ketiga kepada para kekasih Allah, para wali-walinya Allah, para kekasih Allah. Bahkan beliau menyatakan, berusahalah kamu supaya kamu dikenal wali, supaya kamu dicintai wali, lebih usaha kamu daripada kamu mengenal beliau. Kenapa? Gini, hujan itu ada hujan asli, ini kayak yang bikin banjir sini nih, hujan asli itu. Ada hujan asli. Ada lagi hujan maknawi. Hujan maknawi itu ke hati. Nah kemarin itu pas kemarau panjang, orang-orang berharap hujan. Ya Allah mudah-mudahan hujan. Kayak hujan jaluk ora udan malah bingungi ya toh. Nah hati kita juga begitu. Hati kita ini kalau kita nggak dekat sama Rasulullah, nggak dekat sama Allah, paling tidak kita dekat sama kekasihnya Allah gitu loh. Dekat sama kekasihnya Rasulullah. Kenapa? Biar hati kita nggak gersang. Lo bayangkan kayak kemarin tuh kepanasan, kering, sawah-sawah nggak ada yang tumbuh, ya tanaman-tanaman itu mati semuanya. Ya sama hati kita, kalau kita nggak kehujanan hati kita dengan hujan rahmat Allah, ya gersang hati kita. Cuman tak ketok itu aja. Kalau sawah ketok, kalau hati kita nggak kelihatan, nggak keroso. Kerosone engko nek bar mati. Nanti kalau sudah meninggal baru tahu, wah hatiku garing ireng. Ya.
Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka berusaha kita ini supaya dikenal sama guru kita, dikenal sama wali. Kalau nama kita ada di hatinya beliau, di hatinya waliullah, di hatinya kekasih Allah, setiap Allah menghujani rahmat hatinya, Allah pasti kan memandang hatinya. Dilihat, wah, ono jenenge Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Wah, wong diwi. Oh, wong Mijen. Oh, kongkong desone. Maka Allah juga akan memberikan rahmat kepada saya. Kenapa? Walaupun saya itu bukan orang terdekatnya Allah, tapi karena nama saya ada di satu hatinya wali Allah, apalagi banyak wali, satu wali saja, nama saya ada di situ. Wah, nek hujan rahmat hatinya wali itu, saya juga ikut kehujanan rahmat. Kenapa? Nama saya di situ. Walaupun saya orang nggak bener, walaupun saya orang yang jauh dari Allah, kehujanan tetap. Gitu loh, paham ya? Nah, misalnya kalian nih, para Ahbabul Mustafa Syekh Hermania, contoh. Ketika Allah menghujani hati Habib Syekh dengan rahmat, Habib Syekh selalu mengingat para Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania. Maka pasti Syekh Hermania, Ahbabul Mustafa juga akan mendapatkan hujanan rahmat Allah. Kenapa? Ada di hati beliau. Gitu loh, paham ya? Gambarannya paham nih, nggih? Nah, gambarannya begitu. Berusaha. Syukur-syukur kalau nama aslinya kayak tadi itu Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, namanya, wah syukur-syukur. Kalau Syekh Hermania kan secara umum ya, udah nih misalnya sak gibik, ya berarti dibagi wong piro, Syekh Hermania kan jutaan. Tapi kalau namanya ada, wah langsung sak gibik langsung ke nama itu. Kan begitu. Contoh nih, contoh nggih, paham nggih? Nah, gambarannya begitu. Berusaha. Maka jika seorang wali mencintai kamu, mengenal kamu, luar biasa. Kamu juga akan termasuk jumlah golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi. Karena beliau menggambarkan begini, gini loh, gambarannya begini, digambarkan sama Habib Ali Habsyi, Syaibul Maulid Jemtuduran, digambarkan begini, gambarannya begini loh. Orang tua itu kan sayang sama anaknya ya kan, nah, orang tua sayang sama anaknya. Kadang-kadang anaknya berbuat salah, itu dibelani, betul apa salah? Nah, kadang-kadang anaknya salah, dibelani mbek wong tuane. Kenapa? Saking sayangnya gitu loh. Nah, maka kalau nama kamu ada di hatinya wali, kamu kan disayang berarti sama wali itu. Atau nama kamu ada di hatinya Rasulullah, berarti kan disayang kamu sama Rasulullah. Ya enggak? Nah, maka walaupun kamu ada salah-salahnya itu, tetap sama Rasulullah disayang, tetap disyafaati, tetap. Ora mungkin ora. Kenapa? Karena kamu sudah termasuk anaknya Rasulullah, kan begitu kan? Termasuk yang ada dalam namanya ada dalam hatinya Rasulullah. Jadi langsung walaupun punya kesalahan-kesalahan tetap dibelani, kan begitu kan? Walaupun banyak dosanya tetap dibelani. Namanya kamu ada kok di hatinya wali, di hatinya Rasulullah, dibelani, kan begitu. Contoh-contoh nih, beliau ngasih contoh. Di zaman Rasulullah ada satu sahabat ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah kemana? Halo. Kemana? Ke Madinah, hijrah ke Madinah. Rasulullah kan mau ke Mekah untuk Fathu Mekah, membebaskan kota Mekah, untuk merebut kembali kota Mekah, kan begitu. Nah, Rasulullah kan bilang, jangan sampai kabarnya bocor. Jangan sampai kabarnya apa? Bocor. Jangan sampai kabarnya bocor. Akhirnya ada satu sahabat, ya, ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang ngasih bocoran. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Namanya siapa? Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, Hatib ini ngerasa, waduh, ini kalau ke Mekah, saudara saya di Mekah tuh banyak. Kalau dihabisi sama Rasulullah, sama sahabat, keluarga saya habis. Saya nggak punya keluarga lagi akhirnya.
sembunyi-sembunyi, tak nulis surat. Sebetulnya kan ini nyun sewu. Kalau bahasa kasarnya kita kan pengkhianatan, kan begitu kan nggih? Nah, tulis surat. Suratnya dikirim ke Mekah dari satu orang. Ketahuan. Kepergok, konangan, dilaporkan ke Rasulullah. Siapa ini yang ngirim surat ini, yang bocorkan ini? Jadi dia itu nulis surat, hati-hati. Rasulullah dan kita para sahabat mau ke Mekah, mau merebut kembali kota Mekah. Ini ngasih warning ke keluarganya. Rasulullah, siapa ini yang nulis surat ini? Ngaku. Ya, biasanya maling kan ra ngaku. Nah, ini ngaku. Saya Rasulullah. Hatib ini maju. Sayyidina Umar bin Khattab emosi Ustaz. Marah, mengeluarkan pedang. Rasulullah, dah, jangan panjenengan yang turun tangan. Saya aja yang menggal kepalanya ini, munafik. Wong ngapusi tok, wong goroh iki. Munafik ini, pengkhianat ini. Tak penggal kepalanya. Kata Rasulullah, jangan lupa kamu. Dia ini ikut perang Badar, Hatib ini ikut perang Badar. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala Pak membebaskan i'malu ma syi'tum. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah menyatakan kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, sakarepmu kalian mau melakukan apapun yang kalian lakukan, aku Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kalian. Loh, jangan lupa Umar sama Rasulullah. Ini walaupun berbuat salah, pengkhianatan, tapi Allah ini Al-Quran ini, pusat ini sudah ini. Info saking pusat. Enggak bisa, kamu mau menghukum dia enggak bisa. Dia bagaimanapun, dia diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Loh, enak toh? Salah, tapi tetap dibela dulu. Salah apa mboten niku? Salah, mau mengkhianati kok, mau membocorkan rahasia Rasulullah kok, kan itu kan salah. Tapi sama Rasulullah dibelani. Sama Sayyidina Umar mau dipenggal, harus tak penggalnya kan Nabi, tak potong lehernya. Ingat Al-Quran. Allah cinta sama orang sahabat yang ikut perang Badar, dibelani sama Allah, dibelani sama Rasulullah. Gak apa-apa sudah. Maafkan. Allah memaafkan, masa kita nggak memaafkan? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini contoh ini. Jadi orang kalau dicintai sama wali, dicintai sama Rasulullah, luar biasa. Nggih. Bahkan Habib Ali terakhir tadi yang saya baca tadi cerita, nanti itu di surga, di akhirat, bukan sebelum di surga, di akhirat. Kan kita semua dihisab kan, kisah nyekel kamera takoni, dusomu, siji-siji, nyata, kamu semuanya yang baju kuning, ya semuanya nih hadroh kabeh iki, semua dipertanggungjawabkan. Saya pun juga sama, dipertanggungjawabkan. Sing diutang angel, ya berat. Kenapa ora mbok bayar, ora mbok sahur utangmu, padahal kamu tuh punya duit untuk bayar utang. Tapi kalau orangnya dicintai sama Allah, beda. Habib Ali tadi cerita. Allah tuh nyiapkan istana yang mewah-mewah di surga. Nah, wali-walinya Allah atau orang-orang yang dicintai sama Allah, yang punya kesalahan, yang punya utang, itu dikumpulkan sama Allah. Nanti yang ngutangi itu, yang belum dibayar utangnya sama wali ini misalnya, atau sama yang dicintai Allah, dipanggil sama Allah. Kamu lihat istana itu, bagus gak? Wah, istimewa ya Allah, bagus. Mau, pengen? Mau ya Allah, buat siapa itu istananya? Buat yang ngelunasi utangnya ini. Kalau mau, ikhlaskan, relakan, tak kasih istana itu. Loh, ini karena Allah saking cintanya sama hamba ini. Tapi aja ngarep awakmu dadi kaya ngono, urung tentu. Ini orang-orang istimewa, orang-orang pilihan pusat ini sudah ini, degengan pusat di sana. Jadi orang-orang istimewa, nggak sembarang orang yang begini. Nanti ada lagi wali pernah nyalai orang misalnya, orang itu nggak terima, sampai mati nggak dimaafkan wali ini. Ya sama Allah dipanggil. Mau nggak itu istana itu? Bagus nggak? Bagus ya Allah. Mau nggak? Mau ya Allah. Buat siapa itu? Buat yang maafkan ini. Maafkan nggak?
Ya Allah, saya maafkan ya Allah, yang penting dapat di sana itu, ya maafkan. Jadi Allah kalau sudah cinta sama hambanya, beda sudah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mahbubin, yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya Rasulullah itu Habibullah. Habib itu apa? Yang Habibullah, yang dicintai Allah. Makanya paling kelasnya paling tinggi Nabi Muhammad, ya enggak? Daripada Nabi yang lain, Rasul yang lain, yang paling tinggi kelasnya siapa? Habibullah. Siapa? Kekasih Allah, yang dicintai Allah, paling dicintai Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi habib-habibnya Nabi Muhammad. Jadi habib-habibnya Allah, yang dicintai Allah, dicintai Nabi, dicintai para wali. Nama-nama kita ada di hatinya mereka. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.